Anak-anak, sehat? Ya. Oke, hari ini kita memasuki pelajaran, dan sebelum kita memasuki pelajaran kita berdoa dulu. Satu orang harus untuk memimpin kita dalam doa. Semua anak-anak berdiri. Hingga pada saat siang hari ini. Dan pada saat siang hari ini Tuhan, kami anak-anak mau melakukan belajar mengajar. Kami mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami, agar apa yang kami pelajari dan kerjakan boleh sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Hanya ini doa dan merupakan syukur kami Tuhan, kami datang pada Roh Kudus Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, sebelum melanjutkan pelajaran, kita mencek kehadiran dulu. Apakah semua hadir? Ya, baik. Kalau begitu Pak Guru melanjutkan kegiatan pembelajaran. Hari ini kita membahas materi menyampaikan pidato persuasif, ya. Sebelum saya lanjutkan, Pak Guru menjelaskan dulu apa itu pidato, ya. Pidato adalah mengungkapkan pikiran dan bentuk kata yang ditunjukkan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan hayal atau orang banyak, ya. Jadi pidato, ya. Mungkin anak-anak ada yang pernah berpidato, ya. Ya, belum ada, ya. Ini masih ini, tapi setelah nanti melanjutkan ke SMA atau kuliah pasti bisa, ya. Tetapi pernah mendengar, ya, istilah pidato, ya? Pernah mendengar, ya? Ya. Pidato bermacam-macam, ya. Ada pidato kenegaraan, ada pidato pengukuhan, dan ada pidato ya dalam perkumpulan keluarga, ya. Pidato kenegaraan, contoh seperti pidato presiden, ya. Pidato kenegaraan. Oleh karena itu, Pak Guru meminta satu orang untuk membaca contoh teks pidato. Silakan satu orang untuk membaca contoh teks pidato. Ya, coba maju ke depan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Ibu Guru, pegawai yang ada di sini, penjaga sekolah, adik-adik mahasiswa, dan yang saya cintai anak-anak. SMA swasta beringin Ini minta satu orang belum yang baca. Oke. Ya. Ya, membaca
Contoh ya, semua berkata ya, cara tempatnya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan kasihi Bapak Ibu guru, pengawal yang ada di sini, penjaga sekolah, adik-adik mahasiswa, dan yang saya cintai anak-anak SMA swasta beriming Kupang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkanannya kita semua boleh dikumpulkan di tempat ini dengan selamat dan sehat. Hari ini adalah hari besar bagi bangsa Indonesia, terutama di sekolah ini, SMA swasta beriming Kupang. Kita masih diperbolehkan untuk merayakan ulang tahun negara Indonesia, negara yang kita cintai dan banggakan ini. Hari ini kita semua diingatkan pada peristiwa perayaan pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana para pejuang berhasil menaikkan bendera Sang Merah Putih sampai ke puncak. Kita patut bersyukur dan menghargai jasa mereka, yaitu dengan berlumuran darah dan kehilangan nyawa mereka untuk membebaskan bangsa Indonesia dari para penjajah yang datang dan ingin menguasai Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus menghargai sesama kita tanpa membedakan suku, ras, dan budaya. Kita juga harus menjaga alam kita yang indah ini dan tidak boleh merusaknya. Saya sebagai kepala sekolah di sekolah ini juga meminta kepada kita semua untuk sadar dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru. Dan siswa semua terutama jagalah ketertiban dan kenyamanan di sekolah ini. Kemudian jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya. Biarlah setiap kata-kata yang saya ucapkan hari ini boleh diterima dan dilaksanakan. Tetaplah semangat dan berjuang. Ya, terima kasih. Itulah contoh pidato yang dibacakan oleh dan siswa tadi, yaitu memperingati 17 Agustus. Sebelum kita lanjutkan dan Pak Guru menjelaskan, kita semua berdiri untuk memberi semangat dan menyanyikan lagu wajib. Kita semua berdiri. Satu tiga, kalau Pancasila. Ya. Garuda Pancasila, atulah pendukungmu, radio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa, pribadi bangsatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih, silakan duduk. Ya, hari ini kita membahas tentang pidato ya. Ada beberapa struktur pidato ya, atau tujuan teks pidato. Teks pidato memiliki beberapa tujuan, yaitu harus informatif, argumentatif, rekreatif, dan persuasif. Informatif maksudnya teks pidato bertujuan untuk memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain ya. Kemudian argumentatif. Selain
selain memberikan informasi teks pidato juga harus meyakinkan para pendengar. Rekreatif yang dimaksud di sini adalah membuat orang lain senang dengan teks pidato yang disampaikan karena menghibur. Persuasif teks pidato bertujuan untuk memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator atau orang yang dimaksudkan, ya. Berarti yang berpidato memberi seorang yang berpidato memberikan semangat, ya, seperti contoh yang dibacakan oleh salah satu orang tadi, ya, tadi dia memperingati 17 Agustus. Berarti memberi semangat pada orang banyak untuk mengikuti atau melakukan itu, ya, mengajak, ya, orang banyak untuk mendengarkan lalu mengikut dari apa yang dibacakan itu, yaitu teks persuasif, ya. Sebenarnya saya Pak Guru membagikan beberapa kelompok, dan setiap kelompok nanti membaca contoh-contoh teks deskriptif, teks persuasif, ya. Kemudian ada bermacam-macam pidato, ya. Sebelum kita lanjut, kita bahas dulu. Yang pertama, pidato kenegaraan, ya. Pidato kenegaraan adalah jenis pidato yang disampaikan atau diucapkan oleh kepala negara, ya. Seperti yang anak-anak lihat itu, pidato kenegaraan itu yang dibaca langsung oleh presiden atau wakil presiden, ya. Itu yang dimaksud dengan pidato kenegaraan, ya. Kemudian yang kedua, pidato pengukuhan, ya, atau dalam artian bahwa dalam pengukuhan di perguruan tinggi, ya, seorang rektor atau seorang pejabat kampus, itu yang dimaksud dengan pidato pengukuhan. Ketiga, pidato televisi, ya. Itu bermacam-macam pidato, ya. Ada juga pidato televisi. Pidato televisi itu adalah pidato yang ditayangkan di televisi, yang sering anak-anak nonton, ya. Biasa nonton, kan? Ya, di televisi itu ada pidato baik dari pejabat atau dari DPR, ya. Itu yang ditayangkan, yang dimaksud dengan pidato televisi, ya. Kemudian sebelum ada strukturnya juga. Struktur teks pidato terdiri dari 3 bagian, ya, yaitu pembukaan, ya. Ya, 3 bagian, ya, pembukaan, isi dan penutup, ya. Pembukaan itu semacam salam pembuka, ya, menyapa orang banyak, ya. Salam pembuka, lalu puji syukur dan selanjutnya, ya. Kemudian ada isi, ya. Yang dimaksud isi adalah tujuan daripada teks itu, ya, dari pidato, ya. Itu isi, ya. Seperti tadi, ya, tujuannya adalah memperingati 17 Agustus, ya. Itu salah satu contoh, ya. Kemudian juga tentang lingkungan, kemudian juga tentang kebersihan sekolah. Itu isi, ya.
inilah pidato saya. Ya, itu penutup ya. Sebelum Pak Guru lanjutkan, mungkin apa yang saya jelaskan tadi atau saya terangkan, mungkin ada yang masih ingat itu apa yang dimaksud dengan pidato persuasif, ya? Ada? Angkat tangan yang tahu ya. Silakan. Silakan. Sebelum Pak Guru membagi kelompok. Mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan orang banyak atau kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambar Ya. mengenai suatu hal. Ya, betul sekali. Seperti yang Pak Guru jelaskan tadi bahwa pidato yang disampaikan ya dan mengajak orang banyak ya untuk mengikutinya ya. Ya. Untuk mencontohi apa yang disampaikan oleh si pidato ya. Lalu ada contoh teks ya, yang dia punya struktur ya. Yang pertama itu pendahuluan ya. Bagian pembuka pidato terdiri dari 4 bagian ya. Yang pertama itu salam pembuka seperti yang Pak Guru sampaikan tadi ya. Ucapan penghormatan ya, pertama ya. Itu salam pembuka ya. Ucapan penghormatan biasanya menyebutkan orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi sampai ke orang-orang yang memiliki jabatan di bawahnya ya. Itu salam pembuka ya. Kemudian pengantar ketupi ya. Pembuka pidato harus memiliki karakter yang kuat. Ada 5 unsur yang bisa dimuat pembuka pidato: merebut perhatian, melakukan pernyataan yang dramatis atau dengan bantuan visual. Ya. Kemudian yang berikut isi pidato seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, Pak. Harus berisi informasi penting yang ingin disampaikan. Isi pidato sebaiknya disertai alasan menyajikan untuk mendukung pandangan suasana. Itu isi ya. Kemudian ada penutup ya. Bagian penutup berisi kesimpulan ya. Penutup itu berisi kesimpulan. Nah, setelah kamu dijelaskan tadi, mungkin ada yang tahu struktur pidato. Ada yang tahu? Ada Pak. Ya, silakan. Struktur teks pidato terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Pembukaan, 2. Pengantar ke topik utama, 3. Isu, 4. Penutup. Ya, bagus tadi sudah jelaskan dan betul. Siswa mengingat ya, jangan foto pribadi ya. Baik, Pak Guru lanjutkan. Sekarang setelah Pak Guru menyampaikan tujuan, mungkin ada yang bertanya, ya? Mungkin ada yang bertanya, tidak ada ya. Jadi Pak Guru ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa teks pidato persuasif adalah mengajak orang lain untuk mengikutinya ya.
Ya, pidato yang mengajak, yang mendorong, memberi semangat pada orang lain. Oleh karena itu, anak-anak, supaya kamu juga belajar seperti itu ya, di rumah belajar, jangan lupa ya, coba-coba untuk menulis atau membaca teks pidato ya. Baik, sekarang kita masuk dalam kelompok ya. Pak Guru membagi 4 kelompok ya. Ya, silakan membuat kelompok. Memberikan waktu beberapa menit dalam diskusi kelompok. Setelah itu sebentar Pak Guru memberikan kesempatan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompok. Ya, silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi ya. Berikan waktu 10 menit ya untuk berdiskusi. Kemudian sebentar hasil diskusi itu mempresentasikan hasil diskusi dalam setiap anggota kelompok diskusi. Silakan kasih waktu 10 menit.
sampai anak-anak tulis, Pak Guru juga membaca struktur ya, sambil tulis dan sebentar memperhatikan ya, ucapan penghormatan ya. Ya, yang pertama salam pembuka, contoh selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore ya, itu salam pembuka. Kemudian ucapan penghormatan, yang saya hormati Bapak Ibu atau kepala sekolah atau teman-teman, itu ucapan penghormatan ya. Itu kemudian ucapan syukur ya, sering kita dengar dalam acara, ikuti acara itu sebelum melanjutkan pidato ada puji syukur dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan ya. Sering enggak? Sering kita dengar itu. Sebelum saya melanjutkan menyampaikan beberapa penyampaian atau pidato, maka sebelumnya kita puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu ucapan syukur. Kemudian kita masuk ke dahuluan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dan selanjutnya ya. Itu. Kemudian masuk isi pidato. Contoh yang adanya kecanggihan teknologi, kita dapat mempersingkat waktu dan mempercepat penyelesaian kerja. Itu isi ya. Kemudian masuk penutup. Baik dan buruknya teknologi itu tergantung dari orang yang memanfaatkannya. Itu penutup. Dan selanjutnya ya, kesimpulan. Kemudian ada salam penutup. Ya. Baik dan buruknya teknologi itu. Demikian pidato ini saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Itu contoh ya. Sekarang anak-anak membuat contoh itu ya. Setelah itu mempresentasikan di depan kelas masing-masing. Ya. Tinggal berapa menit ya? Dan sebentar semua mendapat giliran ya untuk membaca teks ya. Di setiap kelompok itu 5 orang membaca giliran untuk mendapat giliran untuk membaca ya teks. Itu sesuai dengan teks yang anak-anak tulis. Tinggal 2 menit lagi.
Baik, selesai waktunya. Dan sekarang pemburu sudah? Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah. Dan pemburu memanggil kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok pertama coba maju, kelompok 1. Ya, silakan maju umur di bawah untuk menangkap pikiran semua ya. Ya, silakan di bawah untuk maju dan menangkap pikiran ya, maju-maju. Hasil diskusi yang kelompok 1. Ya, silakan baca. Selamat siang untuk kita semua. Siang, Bu. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Hadirin yang kita berbahagia dalam mencari ilmu Allah sendiri pernah menguji para malaikat-malaikatnya bahwa tercatat tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai ilmu pengetahuan kecuali hanya Allah. Sebagian ilmu yang kita miliki ini adalah titipan Allah. Bahkan malaikat pun tidak memiliki ilmu pengetahuan selain apa yang telah diajarkan kepadanya. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki.
Hadirin yang saya hormati, sebagian dari keutamaan orang mencari ilmu adalah dimudahkan serta dibimbing melalui jalan menuju kebenaran. Betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu sudah diberikan pengetahuan yang luar biasa. Peranan para tenaga mengajar juga sangatlah penting sehingga orang yang bersamanya duduk untuk menimba ilmu pengetahuan darinya. Walaupun hanya 1 jam saja, itu lebih disukai oleh Allah daripada pahala dalam beribadah. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda ada manfaatnya serta diberikan ilmu yang bermanfaat bagi masa depan. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan duduk. Semua kembali pada di sini kembali kegiatan semua kembali meja. Gantian bahan saja harus baca selesai ya, bukan paragraf tetapi masing-masing itu baca ganti-ganti ya. Tapi tidak apa-apa, nanti kelompok berikut baru lakukan itu ya. Ya, itu kelompok 1 ya. Sekarang kelompok 2 ya, kelompok 2 ya. Kelompok 2 mari ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya, silakan kelompok 2. Selamat siang untuk kita semua. Tema pencemaran lingkungan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya cintai, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya dan pertolongannya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan udara tentang pencemaran lingkungan terkhusus pada udara di bumi kita. Pencemaran udara yang terjadi akhir-akhir ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Polusi udara yang diakibatkan gas buang kendaraan bermotor, asap-asap pembakaran sampah, asap-asap minyak perusahaan dan gas buang hasil merupakan penyumbang pencemaran udara terbesar. Pencemaran ini kebanyakan diakibatkan karena pengaruh negatif ekonomi. Akibatnya dari pencemaran ini pastinya banyak penyakit-penyakit baru yang dikarenakan bahan-bahan kimia yang terdapat karena alat teknologi tersebut. Cara menanggulangi dan mengurangi pencemaran udara tersebut caranya sangat mudah sekali, yaitu pasti dengan mengurangi penggunaan teknologi yang mengeluarkan gas buang asap, yang di dalamnya terdapat bahan-bahan atau zat-zat kimia yang banyak pengaruh negatifnya. Lebih baik kita menggunakan alat tradisional dan menggunakan teknologi yang tidak terlalu atau tidak sama sekali ada zat-zat kimia. Pencemaran tanah juga sudah banyak terjadi di sekitar kita. Bila hal ini tidak ditangani secara cepat, maka akan berpengaruh pada produk pertanian. Untuk itu kita harus melakukan upaya penanggulangan bahaya pencemaran tanah dengan tepat. Kita harus membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Tema
pencemaran lingkungan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya cintai, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya dan pertolongannya, kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang pencemaran lingkungan, terkhusus pada udara di bumi kita. Pencemaran udara yang terjadi akhir-akhir ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Polusi udara yang diakibatkan gas buang kendaraan bermotor, asap-asap pembakaran sampah, asap-asap limbah perusahaan dan gas buang Aceh merupakan penyumbang pencemaran udara terbesar. Pencemaran ini kebanyakan diakibatkan karena pengaruh negatif teknologi. Akibatnya dari pencemaran ini pastinya banyak penyakit-penyakit baru yang dikarenakan bahan-bahan kimia yang terdapat pada alat teknologi tersebut. Cara menanggulangi dan mengurangi pencemaran udara tersebut, caranya sangatlah mudah sekali, yaitu pasti dengan mengurangi penggunaan teknologi yang mengeluarkan gas buang asap yang di dalamnya terdapat bahan-bahan zat kimia yang banyak pengaruh negatifnya. Lebih baik kita menggunakan alat tradisional dan alat teknologi yang tidak terlalu atau tidak sama sekali ada zat-zat kimianya. Pencemaran tanah juga sudah banyak terjadi di sekitar kita. Bila hal ini tidak ditanggulangi secara cepat, maka akan berpengaruh pada produk pertanian. Untuk itu kita harus melakukan upaya penanggulangan bahaya pencemaran tanah dengan tepat. Kita harus membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Tempat pencemaran lingkungan. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan teman-teman saya yang cintai. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya dan pertolongannya. Kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang pencemaran lingkungan, khusus pada udara di bumi kita. Pencemaran udara yang terjadi akhir-akhir ini sangat udara terbesar penyebaran ini kebanyakan diakibatkan karena pengaruh negatif teknologi. Akibatnya dari pencemaran ini ada banyak penyakit alam teknologi tersebut. Cara mengurangi pencemaran
pujian dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya dan pertolongannya kita dapat berkumpul di sini dan keadaan selamat pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pendapat tentang pencemaran lingkungan terkhusus pada udara di dunia kita. Pencemaran udara yang terjadi akhir-akhir ini menurut sangat Baik, dengan polisi. ya, baik, masuk. Terima kasih untuk kelompok 2. Ya, maju kelompok 3. Untuk presentasikan hasil diskusi. Ya, silakan kelompok 3. Tema kebersihan lingkungan. Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dan teman-teman yang saya cintai, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehadirannya kita diberi kesehatan dan dapat berkumpul bersama dalam acara ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah yang bertema kebersihan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini bencana banjir di berbagai wilayah Indonesia sering terjadi. Hal ini disebutkan karena banyaknya tumpukan sampah di sungai. Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai seringkali membuang sampah sembarangan sangat besar. Pemerintah juga menegaskan tentang larangan membuang sampah, namun masyarakat malah mengabaikannya. Adapun cara kita untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih yaitu dengan membuat jadwal piket di sekolah, karena dengan membuat jadwal piket jelas akan terlihat rapi bersih sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah terasa nyaman dan terhindar dari penyakit. Oleh sebab itu, buanglah sampah pada tempatnya serta jalankan tugas piket sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan harus ditingkatkan. Kebiasaan ini harus sudah mulai diterapkan sejak dini karena kesadaran akan menjaga kebersihan lingkungan ada pada diri kita sendiri. Kalau kita mau berusaha, pasti kita bisa. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Selamat siang. Kita semua yang hormat Bapak Ibu dan teman-teman yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehadirannya kita diberi kesehatan dan dapat berkumpul bersama dalam satu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah yang bertema kebersihan lingkungan seperti yang kita ketahui akhir-akhirnya bencana banjir
Marilah kita katakan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas kehadiran kita diberi kesehatan yang lengkap berkumpul bersama dalam acara ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah yang penting. Kebersihan adalah kita menjalani acara ini. Dan sanadanya dengan berbagai wilayah Indonesia sering terjadi hal ini. Disebuah karena banyak tumpangan sampah di sungai masyarakat dan sungai di sekitar Palangkaraya. Sungai seringkali membuang sampah sembarangan. Sangat besar pemerintah juga memaksakan tentang membuang sampah, namun masyarakat malah adapun acara kita dan dengan membuang sampah di sekolah, karena dengan membuang sampah kita akan terlihat lalu bersih sehingga kegiatan belajar di sekolah dan terhindar dari penyakit. Oleh sebab itu, buanglah sampah pada tempatnya serta halangkan. Tugas sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesadaran akan terpentingnya kebersihan lingkungan harus ditingkatkan. Kebiasaan ini harus sudah mulai diterapkan sejak karena kesadaran akan menjaga kebersihan lingkungan bisa karena kalau bukan kita siapa lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahan dan kehilangan. Terima kasih. Selamat siang. Kebersihan lingkungan. Selamat siang untuk kita semua. Terhormat kepada ibu dan teman-teman yang hadir. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas kehadiran kita diberi kesehatan dan dapat berkumpul bersama dalam acara ini. Dan kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kebersihan lingkungan seperti yang kita ketahui. Akhir-akhir ini kita banyak di berbagai wilayah Indonesia sering terjadi hal ini. Disebutkan karena banyak sungai yang tinggal di sekitar bantaran sungai seringkali membuang sampah sembarangan. Sangat besar lintas juga menjelaskan tentang larangan membuang sampah, namun masyarakat malah mengabaikan. Adapun cara kita untuk menjaga lingkungan acara kita itu dengan membuat dapat tiket di sekolah, karena dengan membuang jadwal tiket itu jelas akan terlihat biasa sehingga kegiatan belajar di sekolah terasa nyaman dan layak dari penyakit. Oleh sebab itu, buanglah sampah pada tempatnya.
jalan tugas tiket sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab tinggi tingkat dan kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan kita ditingkatkan kebersamaan itu harus juga mulai diterapkan sejak dini karena kesadaran akan menjaga kebersihan lingkungan ada apa ada pada diri kita sendiri bahwa kita usaha pasti kita bisa melakukan siapa lagi demikian dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada Terima kasih kebersihan lingkungan. Selamat siang untuk kita semua. Saya hormati Bapak Ibu dan teman-teman saya. Marilah kita ajarkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehadiran kita diberikan kesempatan dapat berkumpul bersama dalam acara ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah bertema kebersihan lingkungan seperti yang kita ketahui. Akhir-akhir ini bencana banjir di berbagai wilayah Indonesia sering terjadi. Hal ini disebutkan karena banyak temukan sampah di sungai masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai seringkali membuang sampah sembarangan. Sangat besar pemerintah juga menyediakan tenaga larangan membuang sampah, namun masyarakat malas mengabaikan. Adapun cara kita untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, yaitu dengan membuatkan cara bagi sebagai sekolah karena dengan membuat kelas tiket kelas akan terlihat rapi, bersih, hingga kelihatan bersih. Generasi sekolah terasa nyaman dan terhindar dari penyakit. Oleh sebab itu, buang sampah pada tempat serta jalankan tugas tiket sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan harus ditingkatkan. Kebiasaan ini harus sudah mulai diterapkan sejak ini karena kesadaran akan menjaga kebersihan lingkungan ada pada diri kita sendiri. Kalau kita mau berusaha pasti kita bisa, karena kalau bukan kita bisa kalah. Demikian yang dapat
Kelompok AS, kelompok kedua mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Saya pidato tentang motivasi diri. Selamat siang untuk kita semua. Dan saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji serta puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadiran yang selalu menjadi dengan yang selalu sentiasi mengiringi banyak sifat rahmat karunia dan keberkatan kepada kita semua sebagai umatnya beriring selamanya. Tak lupa tak intinya pula kita untuk aturkan bintang terima kasih atas kesempatan kali ini menikah pendidikan yang tinggi juga penting untuk menambah ini seperti mengatur keturunan, mengatur manajemen bisnis serta misi serta masih banyak lagi yang kita dapatkan yang diminta. Pendidikan yang lebih tinggi seperti pengalaman yang berbeda dan menemukan teman baru untuk para pencari Harus semangat bisa bro. kerja yang sudah lama Tetap semangat. menunggu panggilan dari lamaran yang telah beberapa kali tak terhitung. Banyaknya telah dikirim. Mari bangkit mulai dengan membangun lapangan kerja, dengan mulai bekerja. Mari motivasi diri untuk segala melakukan yang bermanfaat, melakukan hal yang bisa membuat diri Yang lain coba perhatikan teman membaca. dan memberi keuntungan bagi diri bahwa tetap bekerja bukan hanya dengan harapan kerja dari orang lain. Berikan yakinlah diri bahwa kita mampu memberikan usaha sendiri. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Pesan saya, pikir dan bertindak pada apapun yang menurut kalian berpeluang untuk sukses. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan untuk kesalahan yang saya sengaja maupun yang tidak saya sadari, saya mohon maaf serta terima kasih. Selamat siang untuk semuanya. Teks pidato tentang motivasi dari selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya cintai. Marilah kita beserta puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadiran yang selalu senantiasa mengiring banyak limpah rahmat karunia dan keberkatan kepada kita semua sebagai umatnya. Beriring terima kasih atas kesempatan hari ini.
menempuh pendidikan yang tinggi juga penting untuk menambah ilmu seperti mengatur keuangan, mengatur manajemen bisnis serta estimator yang selamat siang untuk kita semua. Dan saya sampaikan dan saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu, Bapak Ibu Teman-teman yang lain mau memperhatikan. yang saya cintai, marilah kita panjangkan sampai puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadirannya yang selalu senantiasa mengirim banyak limpah rahmat dan karunia dan keberkatan kepada kita semua sebagai umatnya beriring salam yang tak lupa tak mintanya pula kita haturkan limpah terima kasih atas kesempatan hari ini. Ya, terima kasih yang lain. Yang memperhatikan. Ya, terima kasih yang lain. Teks pidato tentang Teks Selamat siang untuk kita semua. Siang Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji serta puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadirannya. Saya selalu senantiasa mengiringi banyak limpah rahmat karunia dan keberkatan kepada kita semua sebagai umatnya. Ini selama saya Pak Bapak intinya buat kita Tuhan limpah. Terima kasih atas kesempatan Untuk teman-teman yang lain supaya memperhatikan. menambahkan pendidikan yang tinggi penting untuk mendapatkan ilmu seperti mengatur keuangan, mengatur ketenagaan, bisnis serta masih banyak lagi yang kita dapatkan dengan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi di pengalaman yang berharga dan menemukan teman baru untuk para kerja yang sudah lama menunggu penghilang dan amaran yang telah beberapa kali tak itu banyaknya telah diikuti. Mari kita bangkit mulai dengan membangun lapangan kerja baru dengan mulai bekerja. Mari kita motivasi dan untuk senang melakukan hal yang bermanfaat, melakukan hal yang bisa membuat dari lebih baik dari sebelum dan memberi keuntungan bagi dari bahwa mendapat kerja bukan hanya dengan pengharapan kerja dari orang lain. Berikan yakinlah dari bahwa kita mampu mendengarkan usia sendiri. Sekian yang mungkin yang dapat saya sampaikan pesan saya. Pikirkan dan indah pada apapun yang menurut kalian berpulang untuk sukses. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat baik untuk semua dan untuk keselamatan yang saya sejati maupun yang tidak saya sadari. Saya mohon maaf serta terima kasih. Selamat siang.
Siang, Pak. Silakan dulu. Kelompok adik. Ya, presentasinya sudah selesai menyampaikan hasil diskusinya. Sebelum aku menilai, tepuk satu kali, tepuk tangan dulu. Ya, baik. Semua kelompok diskusi hasilnya sangat baik, cukup baik ya. Tapi masih ada yang beberapa dalam kelompok itu. Yang pertama itu volumenya, volume suaranya. Masih ada yang ini coba volume suaranya itu besar ya. Kalau pidato itu harus besar ya. Itu tentang volume ya. Kemudian masih ada beberapa siswa dalam diskusi tadi itu yang belum memang sudah bisa, tetapi masih ada yang belum lancar ya. Betul kan? Betul, Pak. Betul ya. Belum lancar untuk membaca ya. Kemudian tadi soal paragrafnya sudah bagus. Hanya yang paling akibat volume dengan bacanya itu masih tersendat-sendat ya. Ya. Betul kan? Betul, Pak. Ya. Sehingga ini menjadi motivasi ke depan. Memang Pak Guru menilai bahwa hasil diskusi tadi itu contoh-contoh tadi mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4 memang teksnya itu sudah pas hasil diskusinya, hanya cara memperagakan di depan kelas ya. Tadi kalau membaca harus siap ya. Ada yang masih kurang gitu ya. Kalau membaca teks pidato begitu ya. Ya, Pak. Ya begitu. Itu yang menjadi pelajaran kan anak-anak untuk belajar di rumah ya. Iya, Pak. Ya, untuk belajar di rumah yang menjadi penilaian Pak Guru, dan hasilnya tadi hasil diskusinya memang sudah lumayan ya. Tinggal ditingkatkan lagi ya. Iya, Pak. Kelompok 1 sudah baik, kelompok 2 sudah baik, dan sampai kelompok akhir ya sudah sangat baik. Hanya tadi cara membacanya, cara bacanya ke depan itu masih kurang. Lalu volume suaranya harus besar ya. Iya, Pak. Ya. Harapan Pak Guru supaya ke depan itu ditingkatkan lagi ya. Iya, Pak. Banyak membaca teks, banyak membaca buku, supaya ditingkatkan lagi. Sering menonton pidato di televisi, ya. Sering kan? Dan membaca, menonton di televisi pidato ya. Kemudian di dalam buku pelajaran juga ada pidato itu ya, contoh ya. Dan hasil diskusi tadi mendekati semua. Ya pas tadi itu ya. Contoh itu sudah mendekati, tinggal anak-anak tingkatkan lagi supaya ke depan bisa ya. Bisa? Iya, Pak. Itu meningkatkan itu tentang membaca teks tidak? Baik. Untuk selanjutnya anak-anak sering belajar, sering membaca buku. Kalau pulang sekolah itu jangan langsung setelah makan itu harus baca buku dulu ya. Iya, Pak. Baca buku. Kemudian malam hari setelah makan malam harus ambil buku dan belajar ya. Iya, Pak. Supaya meningkatkan
eh, membaca juga masih kurang itu membaca ya. Tingkatkan membaca lagi ya. Ya, Pak. Ya. Kalau belum belajar membaca berarti membaca teks juga di lain teks. Ya, Pak. Jadi harapan Pak Guru supaya ke depan ini selalu belajar ya belajar ya. Ya, Pak. Untuk mendapatkan hasil yang seperti tadi ya. Supaya ke depan nanti anak-anak di sepeda ya. Senang ya? Pidato besar di depan ya. Pasti senang kok, pasti mau ya. Ya, kita tadi ya. Sering nonton ya. Sering nonton. Kalau tidak kira-kira ya. Kalau Pak Presiden Soeharto dulu, kalau memang itu berpidato itu pakai teks dengan Bapak kita, Bapak Presiden pertama Soeharto ya. Berpidato satu hari di depan teks. Ya. Supaya anak-anak juga mencontoh itu ya. Meniru mencontohi apa yang dilihat atau dibicarakan oleh orang yang berpidato ya. Sekarang kita memasuki pelajaran. Sebelum itu kita berdoa untuk doa penutup ya. Dan satu siswa maju untuk doa penutup. Ya, dan satu siswa untuk maju doa penutup ya. Semua begini. Kembali lagi kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, karena begitu besar kita kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terkhususnya dari awal kami melakukan belajar mengajar hingga pada akhirnya. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-Mu yang mau menuntut rangkaian seluruh rangkaian